Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanor Fadila dengan NPM 1123040. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mengenai sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Kedua sistem operasi ini sangat populer digunakan dalam komputer. Untuk perbedaan yang pertama itu dari segi perangkat keras dan kompatibilitas. Sistem operasi Windows ini memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat keras komersial karena sistem operasi Windows ini dirancang oleh Microsoft, yang dimana Microsoft tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar, yang berarti bahwa perangkat keras komersial ini biasanya menyertakan driver untuk Windows secara default atau secara bawaan. Sedangkan untuk sistem operasi Linux ini memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan sistem operasi tertentu. Akan tetapi, sistem operasi Linux ini mempunyai kemungkinan untuk tidak selalu kompatibel dengan semua jenis perangkat keras. Namun ini bisa diatasi dengan penyesuaian konfigurasi atau penggunaan driver tambahan. Untuk yang kedua itu perbedaan dari segi kesederhanaan dan keamanan. Sistem operasi Windows ini biasanya lebih mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang baru terjun ke dalam dunia teknologi, dikarenakan antar muka pengguna yang intuitif. Intuitif di sini itu merujuk pada desain antarmuka yang disusun sedemikian rupa agar mudah dimengerti dan digunakan tanpa adanya instruksi atau pelatihan yang intens, sehingga pengguna akan lebih cepat berinteraksi dengan sistem atau aplikasi karena elemen-elemen antarmuka yang ada pada sistem operasi Windows ini disusun secara logis dan biasanya sesuai dengan pola pikir pengguna pada umumnya. Sedangkan sistem operasi Linux ini mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi dan fleksibel, sehingga para pengguna sistem operasi Linux ini harus lebih familiar dengan sistem operasi. Untuk yang ketiga itu perbedaan dari segi biaya dan lisensi. Untuk sistem operasi Windows ini biasanya dijual langsung oleh Microsoft. Untuk harga itu variabel, tergantung versi dan edisi tertentu. Sedangkan untuk sistem operasi Linux ini gratis dan open source. Jadi kita dapat menginstal dan menggunakannya tanpa biaya. Namun kita juga mempunyai opsi untuk membeli dukungan atau layanan tambahan. Untuk yang keempat itu perbedaan dari segi multitasking dan manajemen memori. Untuk sistem operasi Windows ini memiliki manajemen memori yang lebih baik dan performa multitasking yang lebih baik juga dibandingkan dengan sistem operasi Linux. Untuk sistem operasi Linux ini memiliki performa yang sedikit lebih rendah daripada sistem operasi Windows. Akan tetapi, sistem operasi Linux ini memiliki manajemen memori yang lebih efisien dan dapat menjalankan lebih banyak aplikasi secara simultan. Perkenalkan, nama saya Aden Rasiam dengan NPM 1123037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbedaan Windows dan Linux. Perbedaan Windows dan Linux. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Sedangkan Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro, mulai dari Slackware, Black Track, dan lain sebagainya. Dapat kita ketahui ada beberapa perbedaan dari Windows dan Linux. Yang pertama, dari segi sistem partisi. Partisi Windows seperti NTFS, XFAT, VAT, dan lain sebagainya, sedangkan Linux seperti X2, X3, atau XFS, dan lain sebagainya. Maka Windows tidak dapat membaca file yang berpartisi Linux, sedangkan Linux masih ada kemungkinan bisa membuat dan membaca file partisi Windows. Yang kedua, dari segi hak kekayaan intelektual.
Linux merupakan perangkat lunak yang gratis dan bebas, siapapun bisa menggunakannya. Sedangkan Windows adalah perangkat lunak yang mengandung hak kepemilikan lisensi yang berbayar. Selanjutnya dari segi dukungan perangkat keras. Pada Linux, driver yang tersedia untuk berbagai macam hardware relatif lebih sedikit dan bisa pula susah untuk dicari. Sedangkan pada Windows, driver cenderung sudah tersedia dan diperbarui oleh pabrik. Selanjutnya yaitu dari segi pengembangan kode. Windows adalah sistem operasi tertutup, maka pengembangan sistem yang hanya bisa dilakukan oleh pekerja pabrik. Sedangkan Linux adalah sistem operasi terbuka atau open source, maka siapapun bisa mendownload source kode yang dimiliki program dan pengembangannya. Yang selanjutnya dari segi keamanan, Windows ada banyak virus yang dikembangkan karena kepopuleran dan mekanisme menjalankan aplikasinya. Sedangkan Linux lebih aman karena tidak banyak virus yang dikembangkan dan juga model menjalankan aplikasi di Linux yang berbeda bila dibandingkan dengan Windows. Yang selanjutnya dari segi penampilan, Windows memiliki tampilan relatif lebih ramah karena sudah mampu memberikan interface yang ramah serta memanjakan kita. Sedangkan Linux tampilannya relatif lebih tertinggal dibandingkan dengan Windows. Perbedaan-perbedaan lainnya yaitu seperti Linux lebih hemat source daripada Windows. Linux lebih bebas spyware dibandingkan Windows. Windows lebih mendukung untuk perkantoran, sementara Linux lebih mendukung untuk penggunaan komputasi network. Halo, nama saya Indah Agustin, NPM 11230016. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstalasi Windows 11 pada laptop Lenovo A270 menggunakan bootable flash disk. Pertama-tama, siapkan laptop Lenovo A270, juga bootable flash disk yang telah diisi dengan sistem operasi Windows 11. Lalu, masukkan bootable flash disk pada port USB yang ada di laptop. Pastikan laptop masih mati ya. Setelah itu, nyalakan laptop dan tekan tombol enter untuk masuk ke BIOS. Karena laptop yang digunakan adalah laptop Lenovo, maka masuk BIOS-nya menggunakan tombol enter pada keyboard. Pada menu Windows Setup, pengaturan yang dirubah cukup pada pengaturan Time and Currency. Format disesuaikan dengan zona waktu, lalu klik tombol Next lalu Install. Kasih centang pada kotak yang kosong dengan keterangan I accept the license terms, lalu klik Next. Pilih menu Custom Install Windows Only Advanced. Lalu, pada tampilan partisi bisa dirubah atau dihapus sesuai kebutuhan. Klik Next pada partisi yang akan kita buat Windows. Di sini saya akan memilih partisi 63,4 GB. Lalu, tunggu proses ini sampai penginstalan 100% atau laptop meminta di restart. Jika sudah ada keterangan restart, flash disk bootable sebaiknya dicabut agar tidak mengulangi proses instalasi dari awal, atau dirubah pada pengaturan BIOS-nya agar boot prioritinya dikembalikan ke hard disk. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurhayani, MPM 11230054. Di sini saya akan melanjutkan cara menginstal Windows 11. Pilih Indonesia atau negara tempat tinggal. Lalu, pada metode input keyboard, umumnya kita ambil yang US, klik yes pada layar. Pada pilihan keyboard yang kedua, kita pilih skip. Lalu, pada perintah koneksi internet, kita bisa lewati dengan mengklik I don't have internet. Atau jika ingin menyambungkan ke internet, bisa mengklik Wi-Fi atau jaringan. Pilih Continue with Limited Setup. Pada kolom nama, isi sesuai keinginan kita. Misalnya, user, lalu klik Next. Pada kolom password, bisa diisi atau juga bisa diabaikan lalu klik Next. Pada kolom Privacy Setting, bisa langsung accept atau klik nonaktifkan pada pengaturan yang tidak dibutuhkan. Tunggu proses ini sampai masuk Windows. Proses instalasi Windows 11 finish sampai masuk Windows. Sekarang, kamu sudah bisa masuk Windows.